Ini nih. Ini. Halo, Halo, Rina, apa kabar? alhamdulillah aku baik, Gusaan. Eh, Maaf, connect-nya lumayan lama, Gus. Maaf ya. no, it's okay, no problem. Aku juga minta maaf karena barusan eh, ngajar juga kayak gitu. Gimana? Kamu oke, sehat? Alhamdulillah aku sehat. Aku mau minal izin dulu nih sama Gusaan. Mohon maaf Oh nih. ya, sama orang orang tua, orang senior banyak salahnya. Jadi dimaklumi saja kayak gitu. Iya, saling memaafkan. Gak lebaran juga tetap harus saling memaafkan ya, Gus ya. Iya, iya, seperti itu. Terima kasih ya, udah merespon tantanganku di IG kemarin itu. Teman-teman, aku memang menantang Rina yang memang lagi passionnya ke bikin konten, bikin podcast yang alternatif ya. Terus aku nawarin ketika rame soal Dedi gitu, aku ngomong, gimana ini kita nggak live ta soal apa namanya rame Ragil dan Dedi kayak gitu. Dan Iya, ternyata seru. aku pikir kamu nggak berani loh, Rina. Aku pikir karena banyak sekali orang-orang kalau udah menyangkut isu LGBTIQ nggak akan berani, nggak akan berani gitu kan. Jadi aku nggak tahu ya. Harusnya ini ketua kepala BPIP itu turun tangan, dosen-dosen yang pinter-pinter, yang profesornya banyak-banyak itu loh, Betul. ngomonglah pembelaan. Tapi mereka malah nggak berani, takut dipersekusi barangkali. Ya, Aku juga mikir-mikir sebenarnya, Gus. Mikir-mikir, tapi itu seru juga, Gus. Kalau bukan orang-orang kecil kayak aku gitu, masa gak ada yang mau bahas gitu? Ya, mau banyak yang bahas. bahas kayak gitu. Mantap nih, Iya, Gus. Aku kemarin itu ada uh, yang bagus. Ada yang akun aneh gitu, Gus, nge-DM. mhm. Jangan bahas ini. Apa namanya? Jangan kasih panggung gitu. LGBT gak boleh gitu. Padahal gak kenal, Gus. Aduh. Kita ini kan bukan orang LGBT ya. Kita ini kan sekutu begitu ya. Yang menarik itu begini bahwa kita tidak harus menjadi LGBT untuk melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang tertindas. Kita tidak perlu harus terlebih dahulu menjadi Kristen seperti itu untuk menyuarakan hak-hak teman-teman Kristen. Justru eh, kita ini kan mayoritas ya Islam, hetero, cisgender. Jadi malah harusnya makin mendorong setiap orang, makin bersukacita, makin bersemangat untuk melakukan pembelaan orang-orang yang memiliki identitas di luar kita. Kenapa seperti itu? Ya karena kita sudah diberikan berkah memiliki identitas yang mayor, begitu loh. Kita ini kaya. Maka ketika melihat orang yang tertindas, ya harusnya ya kita harus malah Well, lebih seru lagi. Gus. Oke. Gitu. Gus, aku mau izin mau profiling Gus dulu nih. Takutnya nih kan banyak penonton yang belum kenal nih sama Gusaan. Jadi, Oh iya, nama aku Neng silakan. Rina. Aku dari Bogor. Nah, narasumber kita kali ini tuh adalah seorang dosen di Universitas Ciputra. Eh, dan Gusaan Ansori namanya. Ini juga ada di JIAD atau Jaringan Islam Anti Diskriminasi Jawa Timur. Betul begitu, Gus? Iya, Ya, betul. Aku juga aktif di Gus Durian Jombang ya. Durian Jombang. Oke. Aku mau nanya nih, Gus. Kan kali ini Gimana? tuh kan sekarang kan ini lagi banyak banget yang ngomongin tentang LGBT setelah pasangannya yang pulang dari Jerman itu main ke podcastnya Om Deddy Corbuzier. Aku udah sempat nonton itu, Gus. Gus udah Iya. sempat, soalnya itu ngebahas tentang kehidupan mereka gitu. Oh Tapi iya. Mhm. belum lama itu di take down. Aku ngerasanya gimana ya? Kenapa sih sensitif banget orang Indonesia ngobrolin tentang LGBT segitu aja tuh udah langsung wow
langsung pada heboh semua sampai take down. Sesensitif itu kah gitu. Kalau menurut Gisaan gimana Gus tentang Eh, yang pertama soal sensitivitas ya. Aku melihat bahwa orang itu akan cenderung takut dengan sesuatu hal yang mereka tidak ketahui. oh Ya, oke oke oke. semakin sedikit yang mereka ketahui, semakin takut. Ya ya ya. Ketakutan itu biasanya berbentuk dua macam. Kalau yang takut ini sendirian, mereka akan lari. Tapi kalau yang takut ini banyak, mereka biasanya akan destruktif. Hmm. Ya, jadi aku mau letakkan di konteksnya ragil kayak gitu. Kan kita ini kan di dalam sekolah kita, mulai TK sampai universitas, itu kan nggak diajari tentang gender dan seksualitas. Sehingga apa? Sehingga kalau melihat orang yang berbeda, orang gay misalkan, lalu kemudian kita mempersepsi yang macam-macam karena memang ya segitunya, apa? Pengetahuan kita segitu. Kita cenderung akan was-was dengan suatu hal yang kita tidak ketahui. Nah, di dalam narasi besar orang yang tidak memiliki atau belum memiliki pengetahuan menyangkut gender dan seksualitas, orang-orang seperti Ragil dan pasangannya, teman-teman lesbian, itu dianggap sebagai orang jahat, orang yang tidak bermoral, orang yang melukai ciptaan Tuhan, dan mengkhianati ciptaan Tuhan. Padahal ya nggak gitu. Nggak gitu. Jadi sekali lagi mereka itu artinya orang-orang yang tadi kamu sampaikan itu, oh begitu heboh, harus di take down apa, harus ngancem unfollow akunnya dan lain sebagainya. Bagiku mereka ini panik. Hmm. Orang itu kalau panik biasanya, orang itu kalau gupuan, panik, itu biasanya ya tidak cukup punya pengetahuan soal itu. Contoh ya, ini contoh misalkan. Orang kalau nggak menguasai sepeda motor, baru belajar sepeda motornya nggak bisa di starter, itu pasti panik. Tapi kalau kamu, Rin, yang tiap hari pakai motor, mengetahui motor itu dengan baik, moprot biasa saja, kan? Biasa saja. Jadi bagiku kepanikan itu adalah sesuatu hal yang dalam tanda petik wajar karena banyak di antara kita yang tidak memiliki cukup pengetahuan sebagaimana Rina memiliki pengetahuan tentang orang-orang waria, orang-orang LGBT kayak gitu. Jadi Rina yang sangat santai menghadapi orang-orang LGBT menurutku makomnya lebih tinggi dari kemarin siapa ini kiai-kiai itu siapa itu Gus Miftah ya. With all due my respect Gus Miftah, mohon maaf. Kayaknya Rina ini bisa lebih santai dan lebih cool merespon waria dan LGBT ketimbang panjenengan kayak gitu. Harusnya Gus Miftah nelpon Rina dan minta, kok bisa sih Rina kok santai sekali menghadapi LGBT? Kenapa kok aku tidak? Nah ini menurut gitu. Jadi itu yang pertama soal kehebohan. Bagiku Rina, orang-orang yang sedang histeris, aku menganggapnya sebagai orang yang histeris. Orang kalau histeris itu jangan malah dibentak-bentak, jangan malah dibenci, kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga menurutku cara yang bijak untuk merespon orang yang apa, oh itu di take down saja di itu kita harus santai juga, jangan malah kita ngegas. Kalau ngegas mereka akan lari, kalau lari kita nggak akan bisa ngasih tahu bahwa LGBTIQ itu adalah sesuatu hal yang lumrah kayak gitu. Itu sih menurutku. Jadi kita tidak perlu ikut histeris ketika melihat kehisterisan itu. Jadi santai saja, nggak perlu harus membuli orang-orang yang minta di take down, biasa saja. Aku jadi timbul pertanyaan nih. Aku kan udah nonton ya kontennya Gus Miftah yang menyuruh Om Deddy itu men-take down. Alasan Gus Miftah itu katanya memang ada dalil yang di dalam Al-Quran itu
bahwasannya kaum Sodom itu dilaknat, ada kisahnya seperti itu, Gus. Jadi Iya. menurut Gus Menurut gimana? menurutku apa yang disampaikan oleh Gus Miftah itu benar, tapi nggak lengkap. Hmm, Nggak lengkap gitu kan. Nggak lengkap. Selalu saja kan yang dijadikan alasan itu kan umatnya Nabi Lut. Ya, kalau di ya, dalam Alkitab itu kan Sodom dan Gomora. betul. Itu kejadiannya itu kejadian bukan suka sama suka, tapi upaya perkosaan laki-laki terhadap laki-laki. Jadi saya minta ya, saya mohon itu Qur'annya dibuka kembali. Kalau baca jangan parsial-parsial. Jadi dikumpulin semuanya ayat yang berkaitan dengan umat Nabi Lut. Karena narasi yang di Al-Qur'an itu relatif sama dengan narasi yang di Alkitab. Kaum Nabi Lut disiksa itu bukan hanya karena ia suka laki-laki suka laki-laki, tetapi yang dikutuk itu adalah upaya seksualitas yang koersif. Itu kan Upayanya, ada kan? Iya, upayanya bukan dia suka, menurutku ini ya, menurutku. Jadi kenapa kok Nabi Lut itu, umat Nabi Lut itu di apa namanya, di dalam narasi seksualitas itu adalah ada sekelompok orang laki-laki kan begitu rame-rame mendatangi rumahnya Nabi Lut lalu meminta supaya Nabi Lut menyerahkan tamunya laki-laki untuk di dalam untuk di apa untuk dikerjai gitu kan untuk digagahi. Ya, ini kan sama dengan aku datang ke rumahmu, lalu kemudian minta kepada orang tuamu, mana Rina, supaya bisa aku gagahi. Ini dikutuk. Nah, masalahnya, persoalannya, yang jadi masalah itu adalah aku suka Rinanya atau aku yang melakukan keinginan itu secara memaksa. Di dalam konteks Nabi Lut, itu ceritanya adalah pemaksaan, Rina. pemaksaan. Oke. Pemaksaan. Pemaksaan. Kalau tidak dipaksa gimana? Misalkan suka sama suka. Kalau dipaksa gimana? Ya nggak bisa kemudian itu diambilkan dari narasi Nabi Lut. Karena apa? Perkosaan tidak sama dengan hubungan suka sama suka. Kan beda. Perkosaan dengan suka sama suka itu beda. Misalkan kita suami istri ya Rina ya, suami istri. Aku memaksamu berhubungan seksual. Menurut undang-undang tidak boleh. Nah, yang nggak boleh ini merkosanya atau aku suka perempuannya. Nah, sekali lagi sekali lagi aku sampaikan bahwa narasi tentang Nabi Lut itu adalah upaya percobaan perkosaan sekelompok laki-laki kepada laki-laki. Nah, kemudian kita masukkan ragil itu kaumnya Nabi Lut atau tidak? Kalau menggunakan indikator yang aku sampaikan, ya bukan. Ulawang ragil sama pasangannya itu loh. Antarodin, suka sama suka, tidak ada pemaksaan. Lalu mau diletakkan sama dengan kaumnya Nabi Lut itu, aku juga bingung. Ini bukan apple to apple. Oke, Kayak aku mau. gitu. Tapi ada Paham yang ya Rina ya? Paham apa? ya? Artinya kita pemaksaan tidak sesama jenis pun kalau pemaksaan itu tetap Nggak tidak boleh. boleh. Oke. Nggak boleh. Dan lagi Rina, sebentar Rina supaya ini. Jadi yang dikecam kalau di dalam narasi Nabi Lut itu adalah perkosaan. Ya, perkosaan. Karena di Al-Qur'an yang lain Allah Subhanahu wa taala itu juga
menginformasikan ada laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan. Dan tidak ada di dalam ayat yang meminta orang yang seperti yang tadi aku sampaikan itu untuk berubah. Gak ada. Yang tidak boleh itu adalah ketika mereka tidak berperilaku seperti umat Nabi Lut, artinya memperkosa. Kalau di dalam An-Nur 31 itu kan sering aku sampaikan, ya, awita bin salah satu aku penggal saja, awita bin wairu ulil irba minar rijal, para pelayan laki-laki yang tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan. Kalau mau ditafsirkan siapa dia di dalam kerangka orang yang ngerti gender dan seksualitas, orang ini bisa jadi adalah gay. Nah, terhadap orang-orang seperti ini, perempuan mungkin tidak wajib untuk berjilbab gitu kan, seperti itu. Nah, jadi Tuhan itu menyebut, Allah itu menyebut secara jelas bahwa ada laki-laki yang tidak memiliki hasrat seksual terhadap perempuan. Mungkin ragil itu masuk di wilayah itu. Ya mungkin ya Gus. Iya mungkin. Itu seperti itu. Ya, Allah membuat rambu. Yang tidak boleh adalah ketika kalian berperilaku seperti Nabi Lut. Apa itu? Kalian memperkosa laki-laki. Gitu. Jadi Nabi Lut itu kaumnya Nabi Lut, mau di Alkitab saja, di Alkitab atau di Al-Quran, itu bukan relasi gimana? Kita kan Gus yang Kristen ya, bukan Alkitab, iya, di Bible, di Alkitab. Di Alkitab itu juga ada narasi tentang Sodom dan Gomora, dan ceritanya relatif sama. Ceritanya sekelompok orang itu memaksa Lut untuk menyerahkan tamunya untuk dipakai, dalam tanda petik, dipakai itu dikerjain secara seksual, lalu nggak perbolehkan. Itu kan berarti kan maksa. Nah, Rachel sama pasangannya maksa di mana? Gitu. Jadi nggak semua orang gay itu seperti pemerkosa. Sama dengan tidak semua orang heteroseksual itu pemerkosa. Kan juga ada pemerkosa yang hetero. Kan ada kan. Orang memaksa orang laki-laki memperkosa perempuan. Bukan berarti semua orang hetero pasti pemerkosa. Kayak gitu. Jadi yang disasar itu adalah tindakan seksualitasnya yang koersif. Moga-moga Gus Miftah mendengar ya. Dan kiai-kiai di PBNU, kiai-kiai saya itu juga mendengar opini yang quote-unquote recehan seperti ini. Tapi aku serius soal ini, Rin, karena tesisku di Tebu Ireng juga menceritakan soal ini. Seperti itu. ya Gus terlalu gegabah lah ya untuk menghadapi narasi-narasi orang-orang yang terlalu sedikit gitu membaca pemahamannya tentang gitu ini. Oh ya, Gus, aku tadi kepikiran istrinya Nabi Lut juga istrinya Nabi Lut juga kan katanya kena. Itu kena azab di Al-Quran, kena azab. Tapi nggak pernah ada orang yang mengatakan istrinya Nabi Lut itu lesbian. Harusnya kalau mereka konsisten isu soal penghukuman umat Nabi Lut adalah soal LGBTIQ, maka harusnya yang terkena terkena siksaan itu juga harusnya dihukumi sesama jenis. Tetapi beranikah kita mengatakan bahwa istrinya Nabi Lut itu adalah lesbian? Beranikah kita? Gimana? Mendukung atau sepakat dengan orang-orang itu, katanya. Itu juga alasan yang yang lemah begitu. Ada salah satu teori yang mengatakan bahwa mereka dihukum itu karena soal kekafirannya. Pertama soal kekafiran, yang kedua itu adalah soal soal
praktek seksualitas yang koersif itu tadi. Praktek seksualitas yang koersif. Koersif itu bersifat memaksa seperti itu. Kayak gitu. Jadi siapapun yang pro terhadap, misalkan kamu, misalkan ya, ada orang memerkosa. Ya, memperkosa itu kan tindakan kriminal toh. Lalu aku ikut serta untuk melancarkan praktek pemerkosaan itu. Menurutmu aku kena azab atau tidak? Kena hukum atau tidak? Kena pasal penyertaan. Jadi aku lebih senang bahwa istrinya Nabi Lut itu sangat mungkin dia dihukum karena ia bersifat permisif terkait dengan praktek kekerasan seksual. Sekali lagi, kekerasan seksual bukan soal sesama jenisnya, bukan soal heteroseksualnya, tapi kekerasan gitu. Jadi fokusnya adalah di soal kekerasan. Ya, walaupun istrinya tidak ada upaya melakukan kekerasan, tapi mendukung ya, permisif. Iya, permisif itu tadi. Oke deh Gus, terus aku mau tanya tentang, oh ya, aku itu kan dulu itu kan LGBT aja ya, Gus. Tapi sekarang Iya. ada sama itu artinya apa ya, plus itu Gus? IQ ya. Ya, IQ. Ya, I-nya itu intersex ya. Intersex itu kondisi organ ketubuhan dari seseorang di mana, seingatku ya, di mana alat kelaminnya itu terlihat ganda. Aku pernah menjumpai terlihat ganda gitu. Aku dulu pernah menjumpai seperti ini. Dulu kan kalau di dalam kerangka fikih itu namanya hunsa. Namanya hunsa. Hunsa. Dulu waktu aku belajar soal fikih itu ada hunsa. Hunsa itu menurut waktu itu adalah orang yang mempunyai dua jenis kelamin. Karena tidak ada contohnya, aku kemudian mereka-reka sendiri. Jenis kelamin itu bagaimana? Yang aku pikirkan waktu itu yang aku pikirkan itu adalah, jadi nempel gitu. Ini vagina, ini penis. Jadi dua gini. Oke. Bayanganku. Karena memang tidak ya. ada, aku nggak ngerti. Jadi ada orang lalu punya vagina sama punya penis, dua nempel gitu, kayak nempel gini. Tapi belakangan aku diberkati oleh Gusti itu mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sosok intersex itu, hunsa. Aku tidak sebut namanya, tapi kayaknya dia ikut aja di sini ya. Ternyata, iya. Ini ditonton banyak orang ya, nggak apa-apa. Tapi aku nggak sebut nama ya. Tapi aku benar-benar tahu soal itu. Artinya agak terbuka. Itu berbeda. Dia ini terlahir ya, aku sudah anggap adikku sendiri. Dia ini terlahir punya vagina. Ya, terlahir punya vagina seperti ini. Tapi dia merasa dirinya adalah laki-laki. Aku pikir ini cuma sekedar kromosom, hormon, dan ekspresi saja. Tapi ketika aku membantu dia untuk bersama dengan keluarganya, dia dapat resistensi dari keluarganya. Lalu dia ke aku dan aku mencoba merekonsiliasi dengan keluarganya, dan alhamdulillah per hari ini keluarganya sudah bisa menerima dia. Dia kalau dalam posisi sekarang itu female to male. Kayak gitu, female to male, dari perempuan menuju laki-laki. Nah, suatu ketika kami bertemu di warung kopi di Kabupaten Jombang, ya, ke warung kopi di Jalan Pahlawan, di Jalan Pahlawan. Dia ngomong kayak gini, Gus, ada sesuatu yang aneh di organ kelamin saya. Loh, apa itu? Gitu. Jadi, gimana ngomongnya ya? Jadi ternyata begini. Ini sama-sama bertanya. Ini kan vagina ya, dia kan memiliki vagina. Di atas vagina itu kan ada klitoris ya.
Kalau biasanya klitoris itu kan segini saja. Dia ngaku bahwa kalau dia terangsang, klitorisnya itu seperti penis begini. Siapa Rina? Gini. Tapi kalau dia nggak terangsang, itu ya kecil lagi begini. Nah, yang menarik apa? Aku kan nggak percaya langsung, tapi dia ngomong, sebentar ya Gus ya, aku fotokan. Ya. Ini, iya, difotokan, tapi dia nggak kekirim ke aku. Dia memfoto ketika posisi normal tidak terangsang, dan ada yang foto yang normal, yang pada posisi terangsang. Dan memang benar, seperti ini, seperti penis begini. Aku bilang, oh ini tuh yang namanya hunsa dan intersex. Kayak gitu. Nah, ini intersex ya. Intersex itu ada kajian sendiri, ada kalau di dalam Soji SC itu masuk di SC-nya, di seksual karakteristik. Nah, yang kedua itu adalah queer. Queer itu apa? Queer itu dulu dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Wah, queer kamu itu aneh. Tapi queer per hari ini itu adalah umbrella terms, payung besar ya, sebelum seksualitas dan identitas yang lain itu bisa dikenali. Itu semuanya masuk di dalam queer. Awalnya dulu ya LGBT gitu kan. Tapi kan seksualitas itu kan sifatnya misterius. Misalkan begini, Facebook UK, Facebook di United Kingdom itu memberikan 48 opsi untuk gender. Jadi kalau di Indonesia itu kan laki dan perempuan, gendernya laki dan perempuan. Itu kalau di UK itu ada 46 dan bisa berkembang. Ya, bisa berkembang. Nah, kan ini kan masih banyak konsep yang belum ditemukan. Nah, identitas-identitas inilah yang untuk sementara nongkrong dulu di queer sebelum nanti diidentifikasi lebih lanjut. Jadi seksualitas itu bersifat misterius dan lain sebagainya. Kalau di dalam Al-Quran itu, aku teringat ketika baca surat Yasin. Kamu pasti hafal. Di surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan semuanya berpasang-pasangan di antara kalian dan tumbuh-tumbuhan. Baik yang bisa kamu bayangkan atau yang tidak bisa kamu bayangkan. Wa mimma la ya'lamun. Jadi Tuhan itu seperti ngomong kayak gini. Sekarang ada berapa pasangan segini? Ini masih misterius, masih banyak lagi. Jadi Tuhan itu menurutku maha asik dan maha pintar banget gitu. Tetapi kita kadang-kadang itu apa ya, Rin? Malas belajar, nggak mau rendah hati, lalu kemudian mencoba mengkerangkai Tuhan dengan pikirannya sendiri gitu kan. Ya Tuhan hanya bisa menciptakan ini saja menurut mereka, padahal Tuhan jauh lebih bisa, lebih maha besar ketimbang, lebih maha kuasa ketimbang apa yang kita pikirkan. Dia bisa menciptakan apa saja. Kita aja yang belum cukup ilmunya untuk sampai ke sana. Kan Gus, kalau dalam hukumnya aku jadi bingung nih kalau kita bilang LGBT itu gak apa-apa karena ada di surat An-Nur tadi, bukan gak apa-apa ya, karena ada fenomena ini. Mungkin Deddy Corbuzier bisa bilangnya fenomena LGBT, jangan bilang fenomena LGBT itu ada, tapi fenomena manusia yang tidak punya hasrat kepada lawan jenis itu ada, mungkin seperti itu. Ada. Nah, harusnya siapapun guru spiritualnya Dedi itu ngasih tahu bahwa ada orang laki-laki yang memang tidak punya hasrat seksual kepada perempuan. Ragil itu ada. Harusnya kan gitu.
Sayang itu, tapi nggak apa-apa ya. Ya kita harus. Tapi begini loh, Rina, kita harus bersyukur. Dedi mengundang Ragil itu. Karena apa? Kan yang diundang tidak hanya Ragil. Aku itu tidak pernah mau mengecam Dedi. Aku justru mau berterima kasih kepada Dedi yang pertama telah berani ya. Apapun motivasinya, aku nggak mau lihat motivasinya. Tapi yang jelas Dedi itu termasuk orang yang berani mempertaruhkan reputasinya untuk mengundang misalkan pasangan. Yang kemarin itu siapa? Sebelum Ragil itu kalau nggak salah Suti ya apa Suti Karno kalau tidak salah, pasangan lesbian, tapi tidak se-booming ini. Lalu ngundang Ragil. Bagiku aku ingin berterima kasih kepada Dedi yang berani dengan segala resikonya untuk mau mengundang itu. Dan ya aku matur suwun gitu kan, sebagai orang yang berjuang untuk kesetaraan gender dan seksualitas, aku ingin mengatakan Om Deddy matur suwun telah apa namanya, telah berani untuk itu. Bahwa belakangan kemudian ini dia men-take down, maka responku ke Al-Quran lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak akan memberikan beban melampaui kekuatan dari hambanya. Ya, jadi kalau Dedi misalkan nggak kuat dengan itu dan men-take down, ya nggak apa-apa. Ya, Tuhan tidak akan membebani umatnya melampaui kekuatan yang ia miliki. Jadi ya tidak usah dicaci maki Dedi. Dedi gini, atau urusan soal monetisasi, janganlah, jangan. Kita nggak tahu apa yang ada di pikirannya Dedi, dan kita tidak perlu harus menghakimi. Yang ingin aku katakan ya terima kasih kepada Mas Dedi yang sudah berani untuk mengundang tamu-tamu yang menurutku keren, dan itu menjadi bagian penting dari pendidikan seksualitas dan gender, keragaman gender di Indonesia. Iya. Gitu sih. Jadi kita lebih baik lagi. Kondom itu gimana sih sejarahnya, supaya kita tuh jadi lebih tahu lagi dan ada kemampuan buat nuzulnya gitu ya, Gus, kurang lebih. Iya, okay. Ya seperti itu. Aku udah lumayan isi, Gus. Aku mau tanya lagi, tapi aku gak tahu nih ini nyambung atau enggak, karena kita kan warga Indonesia ya. Waktu itu aku pernah lihat Gus itu ngisi tentang kesetaraan gender tuh perspektif Pancasila gitu, Gus. Menurut Gus, oh iya, LGBT perspektif Pancasila tuh gimana? Itu sangat tergantung. Yang pertama ya, karena aku pengajar Pancasila, itu sangat tergantung dari bagaimana cara kita membaca sila-sila dalam Pancasila. Ada dua kutub, ada dua kelompok, ya, ada dua kelompok bagaimana Pancasila ini dibaca. Kelompok mainstream itu membacanya standar. Standar itu begini. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan, persatuan dan lain sebagainya. Dampak dari cara membaca seperti ini adalah yang dianggap penting itu sila pertama saja. Lalu sila 2 dan 5 sampai 5 tidak dianggap penting. Jadi orientasinya ke Tuhan. Sehingga apa? Semuanya harus dibebat dengan urusan agama. Orang yang tipikal sila dengan tipikal seperti ini biasanya sangat mendewa-dewakan secara salah. Sekali lagi, sangat mendewa-dewakan secara tidak tepat sila yang pertama. Wow, LGBT itu nggak sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dibarengi, Tuhan itu hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada gender yang ketiga. Biasanya argumentasinya seperti itu. Itu pembacaan sila versi yang pertama. Aku
sudah lama meninggalkan pembacaan sila-sila seperti itu. Aku membaca sila pertama dan sila sampai sila kelima itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Caranya gimana? Ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Menjaga persatuan Indonesia melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Rina, semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku akan memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi indikator orang beragama itu tidak hanya apakah ia sering sholat atau tidak, apakah ia ke gereja atau tidak, apakah ia baduke ireng atau tidak. Tidak hanya itu. Indikator orang beragama sesuai Pancasila adalah semakin Rina ini berislam, semakin Rina akan memegang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Aku ingin tanya, kalau kita memperlakukan orang tidak manusiawi, itu beradab atau tidak? Kalau kita sholatnya kenceng, ininya kenceng, tapi kemudian tidak seperti, tidak memanusiakan manusia, ya kira-kira ya belum selaras dengan Pancasila. Nah, di titik ini aku ingin mengatakan begini. Pancasila itu kan ngomong secara umum saja ya Rina ya, prinsip-prinsip umum. Jadi semakin aku berislam, kira-kira begitu, semakin aku mempercayai kemanusiaan, ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku akan memegang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau aku sebagai orang Islam melihat ragil yang gay, maka pertama yang aku lakukan adalah aku akan kemudian berusaha mengetahui dia. Kok bisa seperti itu? Sehingga muncul kasih, memperlakukan orang itu secara adil dan beradab. Kalau orang hetero boleh hidup, maka orang yang non-hetero juga boleh hidup. Kalau orang yang cisgender, kita ini kan cisgender, sesuai dengan gendernya. Aku laki-laki berpakaian seperti ini. Ada waria itu transgender. Kalau cisgender boleh jadi bupati dan anggota dewan, maka orang transgender juga harus punya hak yang sama. Itu memperlakukan orang lain itu secara setara. Di titik ini aku ingin mengatakan bagaimana misalkan ini, kalau orang hetero boleh menikah dengan siapa saja yang dia inginkan, maka itu juga berlaku sama dengan orang yang memiliki preferensi seksual yang lain dibanding orang-orang hetero. Dia juga punya hak untuk membina keluarga sesuai dengan keinginan mereka. Nah, prinsip Pancasila itu di situ. Semakin kita bertuhan yang Maha Esa, semakin kita akan memegang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab loh. Udah adil beradab. Jadi ya susah kalau kemudian, tapi lagi-lagi memang sudah mendesak ya. Kurikulum pendidikan kita itu juga mengajarkan tentang gender dan seksualitas. Kalau enggak, ya sampai kapanpun orang akan terus membenci kelompok-kelompok yang mereka tidak ketahui identitasnya kayak gitu. Kasihan bangsa ini. Ya. Gitu sih. Kita sama kan tujuannya Ragil itu sosial medianya. Ya, nggak ada bedanya yang kita ya juga gitu ngobrol-ngobrol biasa. Itu mendiskriminasi, apalagi belum bisa yang utama bisa kan ya. Nah, jadi ya dia mau pergi ke Jerman gitu kan Gus. Iya. Betul. Kadang-kadang kita ini kan kayak negara ini itu kan negara yang kita sayangi itu kan mendaku negara yang sangat Pancasilais,
menghormati keragaman. Itu kan klaimnya toh. Klaimnya kan seperti itu. Tapi itu tidak berlaku bagi orang-orang seperti Ragil, sehingga apa? Negara yang kita selalu dengung-dengungkan aman dan lain sebagainya, baldatun thayyibatun warabun ghafur, itu ternyata nggak seindah seperti yang digambarkan. Sebagai orang Indonesia, aku ini malu gitu kan. Udah koar kemana-mana. Negara ini negara Pancasilais. Kita ini menghormati keragaman, multikulturalisme. Ada orang yang harus keluar negeri untuk mendapatkan rasa aman dan mendapatkan hak dasarnya. Sebagai orang yang bayar pajak di Indonesia, aku malu. Gitu kan. Kok bisa gitu loh. Ini kan pikirannya kan agak ini bagi saya sih ya, bagi saya bahwa ketika aku diperbolehkan untuk menikahi orang yang aku sayangi, maka itu juga berlaku bagi orang lain. Sungguh pun pilihan mereka itu nggak sama dengan pilihanku. Kan nggak bisa dipaksakan soal kebahagiaan, kebahagiaan hidup itu kan. Itu jelas itu ayatnya bahwa indikator perjodohan, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu, bahwa indikator orang itu jodoh atau tidak, itu salah satu indikator utamanya itu adalah adanya perasaan tentram dalam hatinya. Itu indikator ya, Rum 21 itu. Ini contoh ya, contoh. Ya, aku ini hetero. Aku merasa ya, aku hanya tentram ketika aku kawin dengan hetero. Lalu aku dipaksa untuk kawin sesama jenis. Ya, aku akan melawan. Aku akan melawan karena bagaimana mungkin aku akan tenang hidupku kalau aku mengawini orang yang tidak aku inginkan. Nah, kira-kira ya sama. Ragil menurutku, kalau memang dia hanya bisa tentram hidupnya dengan berelasi sesama jenis, maka jangan pernah kita paksa untuk dia menikah secara hetero. Sama kayak kita nggak mau dipaksa menikah secara homo. Jadi konsep kesetaraan itu muncul, dan bagiku ya Pancasila masih cukup sakti ya, jika dimaknai secara benar, cukup sakti dan cukup visible untuk bisa mengakomodasi teman-teman LGBTIQ. Itu dalam pandanganku sih, pandanganku kayak gitu. Berarti teman-teman LGBT di Indonesia untuk Halo, suaramu kok hilang ya? coba sekarang. Iya, oke. Agak dekat. Oke, mungkin berarti kita tuh Gak dengar, hilang suaramu. hilang ya Gus. Ini muncul lagi. Hilang muncul gitu. Wah, ini kayaknya jaringannya. Oke. Nah, ini hilang. Oke. Apa mau pindah? Kalau di kamar nggak terlalu terang, Gus. Oh, it's okay, no problem. Kamu ngomong aja. Yang penting kamu ngomong supaya Kita udah ini sih. Udah. Aku mau ambil kesimpulannya sedikit. silakan. Yang nantang juga buat ngupload video itu. Kemudian seperti Om Deddy ya. Aduh. Karena kan kita juga support sih konten Om Deddy itu. Bahkan kita berterima kasih karena kita jadi banyak mengkaji lagi gimana sih sebenarnya sejarah dari turunnya ayat itu, asbabun nuzulnya apa gitu. Tafsirnya apa? Ternyata banyak juga kan dari
ayat-ayat yang lain yang justru menyebutkan bahwasannya memang ada keberadaan manusia ini tuh ada, bahwa orang yang tidak memiliki orientasi seksual Hetero. hetero gitu. Di Indonesia kan yang dianggap Iya. hetero saja gitu. Hetero saja. Padahal ada ayat yang mengatakan bahwa ada laki-laki yang tidak memiliki hasrat seksual. Itu harus dibuka lagi itu. UIN, orang-orang yang belajar Al-Quran di pesantren itu juga ketika tiba di ayat itu harusnya diresapi betul itu, diresapi betul. Oh ada, Tuhan ini ngomong ada. Kayak gitu. Yang nggak boleh adalah masuk di ayatnya Lut. Yang nggak boleh adalah ketika mereka melakukan pemaksaan seksual. Itu yang nggak boleh, pemaksaan seksual. Ini Itu. apa ya berarti konteksnya? Sesama apa yang lelaki sama perempuan aja kalau dipaksa nggak boleh, apalagi ini Nggak boleh. sama, ya kan? Iya, Sesama. betul. Jadi uh, hetero dan homo menurutku itu diletakkan sejajar menurutku. Jadi yang tidak boleh adalah kekerasannya. Perkara kemudian kalian suka dengan siapa, itu Tuhan juga menyebut ada laki-laki yang suka perempuan, ada laki-laki yang tidak punya hasrat seksual kepada perempuan. Yang tidak boleh itu adalah memaksakan kehendak seperti umatnya Nabi Lut. Yang nggak boleh itu adalah memaksakan kehendak. Harusnya kita mulai berani untuk menawarkan penafsiran-penafsiran yang seperti itu, penafsiran yang lebih manusiawi, penafsiran yang lebih rahmatan lil alamin kayak gitu. Betul, betul. Oke. Karena tujuannya nanti ada di surat yang Ar-Rum ayat 12 tadi itu ya, Gus. Tentang Iya, di 21 tentang perjodohan. Tentang perjodohan. Nah, gitu. Perjodohan oke. itu adalah indikatornya adalah ketentraman hati. Kamu tidak akan tentram, Rina, kalau kamu dipaksa untuk kawin dengan sesama perempuan karena orientasimu hetero mungkin. Begitu juga dengan orang-orang lesbian, ya tidak akan tentram jika dipaksa kawin dengan orang yang bukan menjadi tambatan hatinya. Dan yang menarik adalah bahwa orientasi seksual menurut ilmu pengetahuan itu bukan penyimpangan, bukan penyakit. Itu sudah konsensus internasional. Sampai kapan kita terus-menerus mengkhianati konsensus internasional ilmu pengetahuan itu? Gitu sih. Ya, jadi Gus, aku juga waktu itu lihat video seorang dokter yang yang melihat LGBT itu dari sisi medis. Nah, apa orientasi seksual itu kayak sama halnya seperti kan jantung manusia itu rata-rata di kanan gitu ya, lambungnya posisinya di mana gitu. Tapi ada juga manusia yang posisi jantungnya tuh di kiri, lambungnya di kiri misalkan. Lalu posisinya di mana gitu. Nah, itu harus dirubah juga gitu kan. Tapi memang terlihat berbeda, tapi tidak juga gitu. Jadi itu sama halnya dengan apa namanya seksual ya. Nah, itu Betul, betul sekali. Itu analogi yang menurutku mantap gitu. Dan orang tidak boleh dibedakan perlakuannya hanya karena jantungnya tidak di sebelah kanan. Kan nggak gitu toh. Oh, itu kan simpel banget. Jadi orang tidak boleh dibedakan, diperlakukan berbeda hanya karena ia tidak memiliki jantung di posisi di mana kebanyakan orang itu memiliki posisi jantungnya. Itu bagus itu. Jadi ya kita harus rendah hati ya untuk terus belajar, jangan pernah merasa yang paling pintar, terutama bagi teman-temanku, para ustadz, para kiai-kiai, bunyai, mohonlah jangan terus meletakkan Islam ini dengan wajah yang menyeramkan untuk isu LGBTIQ. Jangan membatasi Tuhan hanya bisa menciptakan orang hetero saja. Tuhan itu maha segalanya itu. Dia oke, bisa oke. menciptakan orang suka laki-laki secara hetero, bisa biseksual, bisa aseksual. Yang lain itu bagian dari keragaman dan kekuasaan Gusti begitu. Jangan Tuhan itu disandera oleh cara berpikir kita ini. Kasihan lah. Masa Tuhan
paksa-paksa kayak gitu. Iya. Oke Gus, ini aku udah satu jam, Gus. Iya, thank you ya. Makasih banyak ya Gus, udah Thank meluangkan you. konten aku. Kita ketemu lagi di Thank lain waktu you. ya. Oke. Thank you. Terima kasih Rina. Matur suwun. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau logout gimana? Gimana tuh? Caranya gimana? Nanti aku Kalau ini keluar, udah ya, nyapa langsung keluar gitu aja.